Ketika kita zikir pagi begini nih, dosa-dosa kita dari kemarin sore dan malam menghapus dosa-dosa yang kemarin. Jangan lengah. Pagi dan petang apabila kita berzikir, kita punya faedah yang luar biasa. Allah jamin hamba-hambanya yang banyak zikir dengan keberuntungan. Kesempatan kali ini, alhamdulillah kita juga sama-sama dengan sahabat saya, orang tua kita Pak Haji Pendi. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kita udah di penghujung kitab ini, tinggal 3 bab lagi khatam insyaallah. Sekarang kita masuk pada bab at-targhib fil iktsar min zikrillah. Ya, dorongan dalam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika. Fi nafsika maksudnya di dalam hatimu. Tadarruan, dengan tadarru, dengan rendah hati, wa khifatan, dan dengan rasa takut. Jadi kita berzikir diajarkan oleh Allah Ta'ala. Caranya satu, kalau zikir dalam hati dengan tadarru, dengan rendah hati, yang kita merasa sedang berhadapan dengan Allah, kita merasa sedang mengingat pencipta langit dan bumi, sehingga kita dengan rendah hati dan dengan rasa takut. Apabila kita kekurangan melaksanakan kewajiban, merasa kekurangan menjalankan, menunaikan hak-haknya Allah, itu saat kita zikir itu dibarengin. Bukan cuma lepas zikir 33 subhanallah 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 ngejar angka, tapi hatinya enggak main. Diajarin sama Allah bukan cuma angka-angka, tapi lidah kita berzikir atau di dalam hati kita berzikir ini dengan tadarru', adanya rasa rendah hati, dengan rendah hati menunduk, wa khifatan, dan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa kata-kata yang keras. Nah, jangan juga kita terlalu keras dalam menjaharkannya. Kalau kita jahar nggak masalah, tinggal jangan terlalu keras seperti berteriak-teriak. Waktunya kapan? Perbanyak zikir bil huduwi wal asal. Bil hudu di pagi hari, wal asal petang hari. Wala takum minal ghafilin. Jangan engkau termasuk orang-orang yang lengah di 2 waktu itu, pagi dan petang. Jangan lengah. Pagi dan petang apabila kita berzikir, kita punya faedah yang luar biasa. Waktu biasa aja juga faedahnya bagus, banyak, apalagi di waktu pagi dan petang. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kalian kepada Allah, yakni ingatlah kalian kepada Allah katsiran, dengan banyak, dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Masya Allah. Ini Allah jamin nih. Allah jamin hamba-hambanya yang banyak zikir dengan keberuntungan. Keberuntungan. Sehingga kita punya hajat ataupun kita jalannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kita. Jadi kita tidak di apa namanya?
tidak disesatkan, itu juga keberuntungan dari Allah. Banyak orang sesat, kita enggak, alhamdulillah, itu keberuntungan luar biasa. Nah, ini faedahnya dari zikir, zikrullah. Orang lain kena penyakit, kita enggak, itu bukannya enggak beruntung, itu beruntung. Kita sehat ya, ini kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada penyakit, alhamdulillah. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min afatid dunya wal akhirah, daripada bencana-bencana dunia dan akhirat. Itu keberuntungan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, taradi, biasain taradi, disebut nama sahabat, disebut nama orang-orang saleh radhiyallahu anhu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nah, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan. Mau nggak sebaik-baik perbuatan saya kasih tahu? Wa azkaha inda malikikum, dan paling sucinya perbuatan di sisi rajanya kalian, yaitu Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tingginya derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariqi, dan lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada engkau berjihad, berperang di jalan Allah. Engkau berjumpa musuh-musuh kalian, engkau tebas lehernya, dan engkau pun juga ditebas oleh mereka. Maksudnya qital fi sabilillah. Ini lebih baik lagi, lebih utama lagi. Qalu bala, mau ya Rasulullah, mau. Apa itu amal yang bisa mendapatkan lebih baik daripada itu semua? Lebih baik daripada jihad, lebih baik infak dengan emas dan perak, kemudian derajatnya tinggi, kemudian di sisi Allah sangat suci. Mau ya Rasulullah, mau. Qala zikrullah, amal itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah lebih tinggi pahalanya daripada itu semua di sisi Allah Subhanahu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sabaqal mufarridun. Nah, ini di sini hadis ini menggunakan tasydid di ra, mufarridun. Orang-orang yang mufarridun, yang menyendiri dalam beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, yakni orang-orang yang menyendiri di dalam ibadah itu, qalu, mereka mendahului dari amal-amalnya, dari amal-amal orang-orang lain. Orang yang menyendiri dalam ibadah, pahalanya mendahului orang-orang amal lain, yang beramal yang lainnya. Mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah.
Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa sih itu mufarridun? Qala az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang-orang yang menyendiri, yang amalnya mendahului amal yang lain adalah orang yang menyendiri dalam ibadat. Apa maksudnya? Ketika Nabi ditanya, "Wamal mufarridun ya Rasulullah?" Apa itu orang-orang yang menyendiri dalam ibadah? Az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak, secara banyak. Jadi jangan zikir cuman sedapat-dapatnya aja. Zikir yang banyak kata Allah. Maksudnya apa nih kalimat yang banyak? Nah, di sini ulama ada beberapa pendapat yang disampaikan tentang zikir yang banyak itu apa. Termasuk Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan tentang arti zikir yang banyak itu adalah orang yang melazimkan berzikir awal bangun. Awal bangun dia zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung zikir. Satu. Kemudian zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir di pagi dan petang itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang az-zakirin waz-zakirat. Katsiran, az-zakirunallaha katsiran. Orang-orang yang berzikir kepada Allah secara banyak. Zikir pagi dan petang. Nah, makanya kita di pesantren An-Nur, zikir pagi dan petang itu satu keharusan. Kenapa? Karena di waktu pagi dan petang itu adalah waktu perpindahan malaikat. Ketika kita zikir pagi begini nih, dosa-dosa kita dari kemarin sore dan malam, zikir pagi menghapus dosa-dosa yang kemarin, meningkatkan pahala. Kemudian itulah ketika amal kita disetor kepada Allah sama malaikat yang menyetor pagi dan sore itu, setor amal perbuatan kita udah banyak yang terhapus berkat zikir kita. Jadi sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat datang bawa lampiran berkas-berkas kita pagi dan petang itu sudah dalam kondisi bersih. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Zikir ketika mau keluar rumah, mau masuk ke dalam rumah, mau pergi keluar rumah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pergi. Bismillah. Begitu masuk rumah baca doanya. Habis assalamualaikum baca doa. Bismillahi khairal maulaj, bismillahi khairal makhraj, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Itu setan nggak bisa masuk ke dalam rumah kita. Setiap kali kita masuk ke rumah, assalamualaikum, baca bismillah. Keluar dari rumah, baca bismillah. Itu semuanya. Terus menjelang tidur. Menjelang tidur kita doa dulu. Doa menjelang tidur. Siapa yang melaksanakan itu semua? Dari pagi bangun tidur zikir. Setiap perbuatan-perbuatan kita ucap bismillah. Mau makan baca mau minum baca setelah makan alhamdulillah. Mau pakai baju bismillah. Mau apa aja kita mulai dengan bismillah. Lalu zikir pagi dan petang. Itu menjelang tidur kita zikir lagi. Baca surat Al-Muluk, kemudian baca surat Qul huwallahu ahad, ditiupin di tangan,
Kemudian baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Pakai bismillah semua. Orang yang baca doa begitu, itulah yang Allah katakan yang dimaksud dengan zikrullah katsira. Ya, di sini katakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, zikir kepada Allah itu ya bukan artinya kita baca zikir terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus zikir begitu. Enggak berhenti-berhenti. Sampai kita enggak ngapa-ngapain, enggak kerja, enggak belajar, enggak menghafal zikir, enggak. Kalau anak-anak zikir kepada Allah dengan cara belajar, tetap wajib belajar. Petani tetap bertani, tapi mulailah pekerjaannya dengan zikrullah. Nelayan tetap, orang-orang yang bekerja tetap di kantor tetap mulai dengan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai pekerjaan dengan zikrullah, maka dia kerjaannya dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti insyaallah setelah daripada kitab ini di bulan Ramadan kita akan melaksanakan pembelajaran tentang zikir pagi dan petang, biar antum anak-anak santri paham dan juga biar antum mengerti kenapa sih kok kita zikir pagi dan petang. Nah, kok Nabi ngajarin kita seperti itu? Emang kenapa? Ada apa? Kenapa bisa begitu besar faedahnya? Ya, jadi kita yang memerlukan zikir. Kita semua memerlukan zikir. Dengan zikrullah, maka setiap amal yang dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka amal tersebut menjadi diberkahi oleh Allah, diturunkan rahmat. Akhirnya kita tuh dapat bantuan dari Allah Subhanahu, dapat bantuan Allah. Nah, begitu juga zikrullah katsira, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Ini apa nih zikir yang banyak? Zikir pagi petang itu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita. Kalau yang kita amalkan di sini wirdul latif dan ratib-ratib itu kumpulan zikir pagi petang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dari hadis-hadis sahih, ayat-ayatnya, doa-doanya, semua doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa-doa yang pahalanya itu luar biasa besar. Maka kita nggak nyangka. Kita tidak nyangka kalau nanti amalan yang kita baca itu betapa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin ini udah mulai mau habis kan nih? Ya, bentar loh. Betapa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antum baca Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Berapa kali? 3 kali. Itu Nabi suatu saat sedang berada di rumah istrinya bernama Siti Juwairiyah. Lagi di rumah istrinya, malam hari tahajud sampai subuh. Begitu subuh Nabi ke masjid, sholat subuh sampai di masjid sampai isyraq duha. Begitu sampai duha, Nabi pulang. Istri Nabi itu masih ditinggal lagi. Saat ditinggal sama Nabi, istri Nabi Siti Juwairiyah masih zikir aja, masih zikir, bertasbih kepada Allah karena perintahnya dari Allah Ta'ala, wasabbihuhu bukratan wa asila, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah di pagi dan petang hari. Begitu Nabi pulang, udah siang nih, udah habis duha, Nabi pulang ke rumah, istrinya masih juga duduk
masih juga bertasbih. Terus Nabi heran, Nabi katakan, kamu masih begini juga dari tadi saya tinggal. Waktu tadi saya tinggalin, kamu masih begini juga, masih zikir begini juga. Iya ya Rasulullah. Nabi katakan, kalau saya baca tasbih cuma 3 kali, 4 kalimat, 3 kali saja, pahala yang kamu baca dari malam sampai siang ini lebih besar yang saya baca cuma 3 kali ini. Apa itu ya Rasulullah? Nabi berkatakan, Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Zikirnya baca 3 kali itu, zikir tasbih dari malam sampai siang lebih besar ini pahalanya. Nah, jadi bukan kita ini, jadi zikir juga dipilihin mana yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ya zikir nggak apa-apa, zikir baik bagus, tapi kalau Nabi ngajarin ada yang lebih bagus, nah itu yang maksudnya pahalanya lebih besar. Kenapa tidak? Berarti itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi nggak mesti kita ini zikir terus, nggak ngomong sama orang lain, kita menyendiri, tidak berdagang, nggak mau jualan, nggak mau bekerja, nggak mau, karena apa? Karena ada perintah Allah zikir. Wah, nggak begitu saudara-saudara. Ya, jadi Nabi ngajarin juga. Jadi nggak ada alasan. Saya sibuk, nggak bisa. Kalau kamu sibuk, maka zikir dengan cara-cara yang diajarin oleh Nabi, pahalanya besar. Ada orang tua lagi berzikir, banyak batu-batu di sini. Dia kerepotan tuh kalau udah 100 dipindahin gitu. Dia zikir terus. Nabi kesian ngelihatnya orang zikir sampai begini amat ya. Kebanyakan zikirnya pakai batu, begitu kerepotan ngitung. Ini udah berapa, begitu kerepotan ngitung sambil berzikir. Nabi katakan, maukah kamu saya kasih tahu cara zikirnya yang lebih hebat dari itu semua, kamu nggak perlu repot. Apa ini ya Rasulullah? Zikir seperti apa? Kita nggak usah repot-repot. Bacakan subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Saya berucap subhanallah sebanyak yang ada di langit. Saya ucapkan subhanallah sebanyak yang ada ciptaan Allah di bumi. Saya ucapkan subhanallah sebanyak makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Saya ucapkan subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan. Subhanallah. Zikirnya begitu Nabi ngajarin. Niatnya kita, saya niat zikir subhanallah sebanyak ciptaan Allah di langit, sebanyak ciptaan Allah di bumi, sebanyak ciptaan Allah di antara keduanya, dan sebanyak ciptaan Allah lainnya. Subhanallah. Berarti banyak atau zikirnya? Berarti lidah kita nggak usah ngitung jumlah gitu. Kalau jumlah nanti itu khusus. Kalau pengen zikir yang banyak, begitu caranya. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Kita kurang bersyukur, kurang mengucap alhamdulillah. Ternyata Nabi ngajarinnya subhanallah. Saya berucap alhamdulillah sebanyak ciptaan Allah di langit. Alhamdulillah sebanyak ciptaan Allah di bumi. Alhamdulillah sebanyak ciptaan Allah di antara langit dan bumi. Alhamdulillah sebanyak ciptaan Allah lainnya. Masya Allah. Begitu juga la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Terus
Allahu Akbar. Adada ma khalaqa fis sama, Allahu Akbar, adada ma khalaqa fil ard, Allahu Akbar. Adada ma baina dzalik, Allahu Akbar, adada ma huwa khaliq. Lanjut lagi. La haula illa billahil aliyil azim, adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, adada ma khalaqa fil ard. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, adada ma baina dzalik, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, adada ma huwa khaliq. Tidak ada alasan bagi orang sibuk terus nggak zikir kepada Allah. Nabi kasih tahu. Jadi buat pejabat-pejabat yang ngurusin urusan rakyat, kemudian orang-orang sibuk, nggak ada alasan, dia tetap dapat kesempatan zikir yang banyak. Nabi ngajarin cara-caranya. Nah, seperti itu tadi, kita termasuk orang-orang yang zikrullah katsira, berzikir kepada Allah secara banyak. Wa dzukira an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Dikatakan bahwasannya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasannya seseorang datang kepada Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, inna syara'i'al Islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam ini sudah banyak sekali. Bagi saya ini sudah terlalu banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi. Beritakan kepada saya suatu ajaran syariat Islam yang jadi saya pegangan saya. Karena ini banyak banget di syariat Islam, ajarannya, amalannya. Yang mana yang jadi pegangan saya ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rataban min zikrillahi ta'ala. Kata Nabi, yang Nabi tunjukkan kepada orang ini dalam syariat Islam yang harus dia pegang teguh terus, yang dia pegang terus adalah agar tetap lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu aja. Itu kamu kerjakan, lidahmu selalu zikir kepada Allah, beruntung kamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Artinya mudawamah, orang yang zikirnya ada mudawamah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud orang yang zikirnya banyak, dari awal bangun sampai dia tidur, ada zikir-zikir yang Nabi ajarin kepada kita, itu akan termasuk sebagai orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara banyak. Zikrullah katsira. Taib. Jadi yang pertama di sini Nabi ngajarin kita zikir banyak. Kemudian harus apa? Tadarruan wa khifah. Tadarruan, kalau di dalam hati kita saat berzikir harus ada tadarru dan harus ada khifah, rendah hati dan takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adabnya. Jadi kalau kita zikir jangan kebut-kebutan. Ya, jangan kebut-kebutan. Wah, ini mesti selesaiin, mesti cepat, baca cepat banget. Kalau baca cepat begitu, itu hatinya gimana? Itu ngikut apa enggak itu? Ikut merenungkan enggak daripada zikir yang kita baca? Nah, pelan-pelan. Jangan ngebut, pengen dapat banyak semua, tapi hati kita enggak nyantol. Akhirnya enggak nyantol kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan zikir kita tenang, kalem, tapi berbarengan dengan ada sifat tadarru, rendah hati, tunduk kepada Allah, dan khifah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pekan yang akan datang kita kembali lagi.
Sama-sama kita ucapkan terima kasih Pak Haji Pendi ya dan tim ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع